Halo semuanya, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya aku bakalan bahas sunscreen lagi. Ini adalah sunscreen dari Skin Aqua UV Moisture Milk. Ini yang SPF 50+, PA 3+. Sunscreen ini tuh termasuk sudah lama aku pakai dan sering aku pakai juga. Ini adalah botol ketiga aku. Aku emang suka banget sama sunscreen ini. Ini kalau seumpamanya aku bikin top 3 atau top 5 gitu, ini pasti bakalan masuk salah satunya karena ini beneran bagus banget dan aku suka. Tapi kita lihat saja nanti. Kemasan produknya sendiri kalian sudah tahu, jadi dia berwarna biru dan berbentuk super mini. Ini di bagian depan ada tulisan Skin Aqua bla 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 bla. Terus di bagian belakang tuh ada tulisan kayak klaim produk gitu. Sama ada tanggal kadaluarsa juga di bagian bawahnya. Untuk tutupnya sendiri jadi dia berbentuk ulir dan lubang untuk mengeluarkan produknya dibentuk mengerucut kecil gini. Klaim produknya sendiri ini tuh ada banyak banget, tapi aku bakalan coba untuk bacain poin-poin pentingnya aja. Jadi dia melembabkan kulit secara optimal, improve hyaluronic acid dan kolagen yang membantu melembutkan, melembabkan dan mempertahankan elastisitas kulit. Dia juga mengandung vitamin B5 dan E, memberikan nutrisi kulit sehingga kulit tetap sehat dan lembut di kulit dan tidak lengket. Dapat digunakan sebagai dasar make up, dapat digunakan untuk semua jenis kulit, tidak ada tambahan pewarna dan parfum. Ini juga disarankan untuk kocok terlebih dahulu sebelum pemakaian, karena kalau tidak biasanya tuh bakalan terpisah-pisah gitu cairan. Untuk ingredients listnya sendiri seperti biasa aku bakalan cantumin di sini. Kalian tinggal baca aja sekiranya ada kandungan yang kurang cocok di kulit kalian. Kalau baca dari ingredients listnya sendiri, sunscreen ini tuh termasuk hybrid sunscreen, yang mana dia mengandung physical sunscreen dan chemical sunscreen. Untuk physical sunscreennya sendiri, jadi dia mengandung zinc oxide, dan chemical sunscreennya dia mengandung ethyl methoxynitrate, pokoknya ini ya. Selain itu, sunscreen ini juga mengandung silika, makanya setelah dipakai kulit jadi terasa lebih halus. Untuk cara penggunaannya sendiri aku sama aja, ini karena cair banget jadi aku nggak bisa ukur 2 jari, aku kira-kira aja 1,25 mili gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya ada kayak cara penggunaannya gitu, aku bakalan bacain. Jadi gunakan pada tahap terakhir skincare sebelum memakai make up. Gunakan sebanyak 2 jari untuk perlindungan yang optimal. Usapkan secara merata ke seluruh wajah dan leher, biarkan hingga meresap. Ulang pemakaian jika terkena air atau jika diperlukan. Teksturnya sendiri dia tuh cukup cair, agak sedikit berbeda dengan sunscreen pada umumnya. Dan ini juga perlu dikocok terlebih dahulu sebelum mengeluarkan produknya, karena biasanya bakalan terpisah-pisah gitu antara cairan dan si produknya. Terus ini tuh gampang banget diaplikasikan, rasanya tuh ringan sekali dan cepet banget ngesetnya gitu. Terus ini juga nggak terasa lengket setelah ngeset sempurna. Di kulit dia emang nggak bikin kulit jadi lebih melembabkan seperti yang ada di klaimnya ini, tapi dia juga nggak bikin kulit jadi lebih kering ataupun greasy. Hasilnya juga kulit jadi lebih halus karena efek dari silikanya tadi, dan ada efek glowing juga. Selain itu ini juga nggak bikin kulit jadi lebih kusam nantinya. Kalian tahu sendiri kalau pakai sunscreen mungkin bakalan terasa kusam, ini tuh enggak. Meskipun hybrid sunscreen, ini tuh hybrid sunscreen yang lebih condong ke chemical, makanya ini nggak menimbulkan white cast sama sekali. Kalau di klaimnya sendiri, jadi dia tidak ada tambahan pewarna dan parfum. Mungkin kalau tidak ada tambahan pewarna makanya warnanya tuh putih, tapi ini tuh ada sedikit aroma gitu yang mungkin ditimbulkan oleh kandungan yang lainnya. Ini juga perlu banget di reapply setelah terkena air, karena dia bakalan hilang, bener-bener hilang sampai
terasa nggak nempel-nempel gitu. Selama pemakaian, sunscreen ini juga nggak bikin berminyak ataupun semakin berminyak nantinya. Aku juga belum mendapatkan pengalaman buruk selama memakai sunscreen ini. So ya, untuk kelebihannya, yang pertama dia cepet kali ngesetnya dan terasa ringan. Terus yang kedua, dia nggak greasy ataupun semakin greasy nantinya. Terus yang ketiga, dia tuh hasilnya glowing, nggak bikin kering. Terus yang keempat, dia nggak bakalan jadi lebih kusam lagi nantinya. Dan yang terakhir, dia tidak menimbulkan masalah baru di kulit aku. Untuk kekurangannya sendiri, seperti yang aku katakan tadi, dia ada sedikit aroma gitu yang mungkin disebabkan oleh kandungan bahan lainnya. Sebenarnya ini nggak terlalu tercium, tapi kalau kalian ciumnya dalam banget gitu ya tercium sih. Tapi kalau cuma kayak gini tuh nggak tercium. Oke. Kesimpulan akhirnya, sunscreen ini sangat worth it banget untuk dicoba, untuk dibeli. Aku suka banget dengan hasilnya, dia nggak bikin kering, nggak bikin berminyak, nggak bikin kusam juga nantinya, dan nggak menimbulkan masalah baru di kulit aku. Jadi itu aja untuk hari ini, and bye.